Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karya untuk sobat karya dimanapun Anda berada. Terima kasih telah mengklik video ini. Dan jangan lupa untuk support terus channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Baik, sobat karya, hari ini kita akan berbagi pengalaman berkaitan dengan menanam bunga matahari. Bunga matahari ini kita tanam kurang lebih 3 bulan yang lalu. Sekarang bunganya mulai mekar. Uniknya, bunga matahari ini sekarang diminati oleh lebah-lebah kecil yang biasa dikenal dengan lebah kelanceng. Dalam video ini mungkin tampak banyak makhluk-makhluk kecil, binatang-binatang kecil yang terbang, dan di kaki-kaki mereka terdapat serbuk-serbuk bunga, serbuk sari bunga, atau mungkin polen atau bipolen begitu ya. Ini yang akan mereka bawa pulang untuk mereka jadikan makanan dan untuk membuat sarang mereka. Untuk madu kelanceng atau lebah kelanceng kita memang tidak fokus untuk menternakannya. Jadi ini sifatnya adalah lebah kelanceng yang liar. Tapi dari sini kita bisa melihat ternyata lebah kelanceng ini sangat menyukai yang namanya bunga matahari. Di sana terlihat bergerombol sekali ya. Banyak sekali mereka sangat suka dengan bunga matahari. Ini ada satu bunga aja, mereka diserang atau diserbu oleh banyak lebah kelanceng. Dan mereka sangat lama di sini. Ada satu bunga lagi yang juga sama. Nah, ini ada satu bunga juga yang di pojokan sini. Ini juga diminati ya. Jadi kelihatan sekali kan? Lebah kelancengnya banyak sekali yang terbang-terbang di situ. Hinggap dan akhirnya mereka mengambil benang sari atau mungkin serbuk bunga untuk dijadikan mereka makanan. Namun di dalam bunga matahari yang kedua ini, dia belum mekar secara sempurna ya. Itu terlihat dari mahkota bunganya belum terbuka semua. Beda dengan yang tadi pertama. Dalam penanaman bunga matahari ini ternyata juga tidak sulit ya. Bisa dikatakan cukup mudah. Yang penting memang kita harus menyiram dan media tanamnya harus besar. Artinya kalau dia di dalam pot yang kecil, dia tidak akan bisa menjadi besar. Pengalaman kita ada yang masih di pot kecil, cuman ini sudah saya pindah, jadi tidak bisa dimasukkan ke dalam video ini. Itu dia ukurannya masih kecil. Tapi yang di sini ukurannya sangat besar. Ini tingginya mungkin bisa jadi 2 meter. Ini akarnya, akar bunga matahari ini. Ini dari 2 polybag kita masukkan atau kita pindah tanam di sini ya. Ini ada 2 tanaman, satu polybagnya waktu itu pertama, yang di sini juga. Jadi ketika disemai dia di polybag. Polybagnya ukuran segini. Nah, ini ada yang paling besar batangnya. Ini yang agak kecil ya. Dan ini yang pertumbuhannya tidak bagus. Jadi memang ada yang pertumbuhannya tidak bagus seperti ini. Ini layu karena kemarin kering. Ini akan disiram hari ini ya. Nah, kalau kita lihat untuk yang mereka akarnya bisa mencari makanan banyak, maka dia pertumbuhannya akan optimal. Segini pangkalnya. Daunnya juga selebar ini. Bahkan ada yang lebih lebar lagi ya. Kalau yang ini yang dia kalah dalam bersaing ya. Ini hukum alamiahnya, jika kalah bersaing dia akan tetap kecil atau kerdil. Bahkan yang di polybag kecil, yang di polybag ukuran segini, ukuran segini. Jadi kita ada yang ditanam di ukuran segini. Itu dia tingginya juga sama seperti itu ya, daunnya. Sama seperti yang masih kecil ini. Masih segini. Padahal teman-temannya dia udah segede ini. Ini daunnya seperti ini, selebar ini. Dan uniknya dia diminati oleh
lebah kelanceng. Cuman kita tidak tahu apakah lebah kelanceng ini jenis apa, apakah itama ataukah apa gitu ya, atau lesif atau apa, saya juga kurang tahu jenis-jenisnya karena memang kita tidak fokus untuk menternakannya. Tapi ini dari liar, lebah kelanceng liar. Nah, mungkin bagi sobat karya yang memang fokus untuk menternakan lebah kelanceng dan membutuhkan makanan untuk lebah kelanceng, ada alternatif nih dari video ini bisa memberikan masukan, yaitu sobat karya bisa menanam bunga matahari karena lebah kelanceng ini sangat menyukai bunga matahari. Lebah kelanceng ini liar tapi rumahnya dia tinggal di dekat taman ini ya. Jadi ini kebun, jadi dia tidak berjauhan, makanya dia banyak sekali ya di sini ya. Ini saya tunjukkan rumah lebah kelanceng yang liarnya ya. Nah, di sini ini adalah rumah pintu masuknya. Kelihatan ya? Itu ada lebah yang keluar. Itu adalah lebah kelancengnya. Jadi di sini. Ini adalah pintu masuk dan pintu keluarnya. Tuh, ada yang keluar. Tuh, kelihatan kan? Tuh. Nah, dia liar di sini. Ini di bawah tanah. Jadi ini ada tanaman. Ini ada tanaman. Dia di semacam pot begitu ya. Tapi pot yang permanen. Ternyata dia bisa membuat rumah di situ, di bawah tanah begitu ya, di celah-celah. Saya tidak tahu sebesar apa rumahnya di dalam ya. Tapi ini memang tidak terkena hujan, jadi dia aman. Ada juga lagi yang di sebelah sini. Ini dia di bawah juga. Nah, terlihat kan? Tuh bagaimana lebah kelancengnya banyak. Banyak yang keluar ya. Keluar masuk dari situ. Tuh ada yang warna apa? Kakinya berwarna orange. Dia berarti habis dari mengambil makanan dari bunga matahari tadi. Jadi rumahnya dekat sekali dengan taman. Meskipun dia liar, bisa untuk makanan dia ya. Jadi kita sumbangsih ke dia. Kita sedekah makanan cari bunga. Tapi kalau memang sobat karya memang ternyata fokus untuk menternakan lebah kelanceng, alternatifnya mungkin bunga matahari sangat diminati ya oleh lebah kelanceng. Saya tidak tahu jenis lebah kelanceng apa ini. Terlihat kan ya sobat karya? Ini liar, jadi dia di batu-batuan, di celah-celah batuan. Saya tidak tahu apakah madunya sebanyak apa, koloninya seperti apa. Mungkin kalau ada saran-saran dari sobat karya yang memang tahu, bisa memberikan saran apakah dia bisa dipindah dan cara memindahkannya bagaimana supaya kita bisa menangkar atau membuat rumah jadi dia tidak liar begitu ya, tapi kita bisa mengambil madunya nanti. Nah, caranya bagaimana? Bisa kasih saran di kolom komentar atau memberikan masukan-masukannya di kolom komentar ya. Kita coba kembali lagi ke bunga matahari. Ini kebun kita. Nah, jadi jaraknya tidak terlalu jauh ya. Ini bunga matahari yang tadi. Tuh, masih kelihatan kan? Lebah kelancengnya masih terbang-terbang ya. Bunga matahari ini dia banyak menghasilkan bakal bunga. Jadi di beberapa ketiak daun di sini, ini ketiak daun yang pertama. Ini awalnya dari ketiak daun, dia muncul terus tumbuh menjadi bakal bunga. Itu ada bakal bunganya. Terus di setiap ketiak daun ini juga nanti akan ada bakal bunganya. Seperti ini. Ini setiap ketiak daun. Ini
ketiak daunnya ada bakal bunga. Ini ada bakal bunga. Di sini ada bakal bunga. Ini juga ketiak-ketiak daunnya kemungkinan akan menjadi bakal bunga. Seperti ini juga. Ini awalnya dari ketiak daun. Ini dari ketiak daun. Terus menjadi bakal bunga dan nanti dia akan menjadi bunga. Nanti di setiap ketiak daun ini juga sudah mulai muncul tunas-tunasnya. Nih. Sehingga kalau saya bisa memberikan kesimpulan, bunga dari bunga matahari ini kan satunya sebesar ini ya. Dan dia bisa memberikan makan berpuluh-puluh, berapa puluh ya ini ya, mungkin 30, 40 mungkin, atau 50 lebah kelanceng yang hinggap di situ ya. Belum satu bunga. Jadi kalau setiap ketiak daun dia memunculkan bunga dalam seperti ini saja, itu ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Nah, tinggal dikalikan saja. Jadi kalau di setiap ketiak daun, jadi mungkin kalau ini ternyata muncul bunga mataharinya bisa lebih dari 10, kan bisa menghidupi satu peternakan ya. Nah, maksudnya satu peternakan itu satu koloni dari lebah kelanceng tersebut dia bisa makan. Dan kalau misalkan memang ternyata membutuhkan banyak, tinggal di manajemen aja. Jadi bunga matahari ini kan makannya tidak langsung ya. Jadi mungkin satu hari makan yang di sini, nanti ada yang makan di sini, ada yang makan di situ. Dia akan berganti ya. Jadi setiap dalam beberapa waktu dia akan bisa tercukupi kebutuhan pakan dari lebah kelanceng ini dan bisa menghasilkan banyak madu. Ketika nektarnya lebih banyak, dia akan bisa menghasilkan banyak madu. Jadi kita menanam satu saja bunga matahari, dia bisa menghasilkan banyak. Nah, setiap ketiak daunnya bisa menghasilkan. Kalau misalkan kepingin bisa terus menerus, karena bunga matahari ini kan 3 bulan baru dia nanti akan berbunga. Ini pengalaman saya, tapi secara teorinya saya kurang tahu ya, apakah cuma 2 bulan. Mungkin karena dalam prakteknya di sini sempat musim kering waktu itu, jadi dia kurang subur. Nah, ketika musim hujan sekarang dia sudah sangat subur sekali ini. Nah, mungkin bisa di manajemen. Jadi setiap 1 minggu sekali sobat karya bisa menanam 2-3 bunga matahari. Jadi dia akan mekarnya secara bergantian. Dan nanti kalau bunga matahari ini kan bunga yang sifatnya adalah seperti bunga jagung gitu ya. Dia bukan bunga tahunan, tapi dia akan mati dalam beberapa kala waktu ya. Saya kurang tahu pastinya sampai seberapa, nanti kita mungkin update ya. Jadi sekarang ini kan bulan Januari 2020. Kita lihat dia akan mati pada bulan berapa. Berarti usia maksimal dari satu pohon bunga matahari itu berapa, sehingga nanti bisa di manajemen oleh sobat karya yang memang membutuhkan bunga matahari untuk ternak lebah kelanceng ya. Jadi spesifik hari ini khusus pembahasannya lebah kelanceng karena ini alternatif untuk pakan bunga kelanceng yang sangat diminati ya oleh lebah kelanceng tersebut. Ini terlihat dalam video ini sangat diminati ya. Tuh. Nah, tinggal di manajemen. Kalau menurut saya bisa 1 minggu menanam satu pokok atau satu pohon bunga matahari itu bisa memberikan cadangan makanan yang begitu banyak ya. Nah, cuman memang bunga matahari ini akan lebih bagus ketika ditanam di tanah langsung dibandingkan dengan di polybag atau pot. Andai kata di polybag atau pot atau blender bag, mungkin dia membutuhkan volumenya yang besar supaya dia bisa bagus dan bunganya besar seperti ini. Nah, tapi apakah memang jenis bunga matahari kan banyak ya. Ini yang kebetulan yang saya tanam modelnya yang seperti ini. Saya kurang tahu namanya karena waktu itu bibit ini diberikan dalam bentuk bibit terus saya pindah tanam. Sehingga saya tidak tahu apa jenisnya yang besar atau yang kecil, atau memang dia subur menjadi besar seperti ini. Oke, sobat karya, mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bunga matahari yang saya tanam, sebisa mungkin saya jawab. Silahkan sobat karya bisa memberikan pertanyaan itu di kolom komentar, atau mungkin bisa berbagi pengalaman, bisa juga diberikan di kolom komentar. Dan mungkin ini menjadi alternatif ya buat sobat karya yang memang ingin beternakan lebah kelanceng atau trigona. Ini bisa menjadi alternatif untuk pakan yang diminati oleh mereka. Ini sangat subur ya daun bunga mataharinya. Mungkin semoga ini bisa memberikan inspirasi. Jangan lupa untuk like video ini, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan tekan tombol subscribe, dan
bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video dari Karya Bangun Bangsa. Oke, sekian dulu pembahasan tentang bunga matahari yang sangat diminati sebagai pakan lebah trigona atau lebah kelanceng. Ini hanya sekedar berbagi, bukan untuk mengguru ya Sobat Karya. Barangkali ini bisa memberikan manfaat dari pengalaman saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karya.